Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Sakra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1430, terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell tapi tipis, berapa tuh? 54 juta ya nih. Kalau dibongkar sebenarnya Medco ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Tapi sebelum ke teknikal Medco, kita lihat dulu harga oil. Harga oil sudah saya analisa kemarin ya, berpeluangnya ya melanjutkan kenaikan karena hari Jumat kemarin kembali membentuk higher high dan dia rebound 1,73%. Jadi potensi besar untuk Medco open gap up. Targetnya 1500 akan diuji ya. Apakah mampu ke 1600 kita lihat. Tapi kayaknya agak susah. Kenapa? Karena seminggu ke depan itu market biasanya sudah mulai kembali sepi karena cuman seminggu perdagangan. Setelah itu libur seminggu lagi lebih panjang. Nah, itu kemungkinan sudah mulai area profit taking. Kalaupun open gap up ya hati-hati, jangan beli. Menurut saya loh ya, hindari lah. Tunggu aja dia koreksi, pasti ada koreksinya. Tunggu aja setelah libur kek itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dia terus naik, walaupun libur nanti terus naik, kita nggak tahu seminggu ke depan pas libur nanti harga oil melambung menguat 8890 ya silakan ya. Karena setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi temukan strategi yang cocok dengan Bapak Ibu ya. Jangan menyesal kalau sudah memilih strategi yang Bapak Ibu yakini ternyata profitnya nggak terlalu besar, ya udah syukurin aja. Terus evaluasi biar kedepannya tuh bisa terus meningkat. Dan kalau dilihat Medco sudah mematahkan trendline downtrendnya dan sideways. Tapi bisa jadi gambaran Medco untuk tren jangka menengah itu seperti ini. Bisa masih berpeluang mungkin turun ya. Nah, kalau menurut saya Medco 2024 low-nya selanjutnya di 1250-an. Kemungkinan sini aja. Dan gambarannya hampir sama dengan oil. Tapi sayangnya Medco itu belum break 1550. Kalau oil sudah breakout resisten psikologisnya 80. Jadi sama nih. Kalau oil ke 90 tadi 88 minimal atau bahkan 96, Medco arahnya minimal 1800 atau 1700 dulu lah ya. Resisten kuatnya itu. Jadi dari harga sekarang ke 1700 ada potensi upside 230 poin. Hampir 20%. Lumayan ya. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu untuk belinya. Apakah beli duluan? Kalau misalnya besok Senin open gap up Bapak Ibu beli. Tapi disclaimer ya, biasa open gap up Medco ini habis itu turun. Ya biasanya keseringan open gap up turun. Nah tinggal strategi Bapak Ibu aja. Seperti itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 386, terkoreksi 1,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Elsa ada distribusi. Nggak masalah lah ya, Elsa memang masih tertekan dan dia yang belum naik ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa sebenarnya untuk tren jangka menengah bagus nih gambarannya. Dan kalau digambar seperti ini juga bisa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini dalam uptrend channelnya. Dan mungkin Elsa nanti ya kalaupun koreksi nggak jauh lagi lah, 26,10% lah lagi. 3 average down. Menurut saya average down aja, jangan takut ya. Tapi disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk membeli dan menjual. Silahkan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Dan Elsa untuk tren jangka pendek karena harga oil tuh terus meningkat, tapi Elsa belum naik-naik. Momentumnya semoga minggu ini. Saya masih nunggu-nunggu Elsa nih, masih punya Elsa. Tapi saya akan stop loss dulu Elsa kalau jebol 380. Di grup Borneo Trader, kalau Bapak Ibu yang join, saya juga buatkan strateginya. Atau yang join di komunitas eksternal Stockbit juga. Atau yang join di video komunitas YouTube. Tapi itu kan nggak tiap hari update. Ya tiap per 2 minggu. Dan pilihan sahamnya yaitu
juga ada ya, bagaimana strateginya untuk Elsa dengan gambaran oil yang di atas 80. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik tinggal pilih mau ikut Stockbit External Community dengan kode R-nya besar R41778, R-nya besar, atau subscribe komunitas eksternal community YouTube, atau ya join di grup Swing Trader Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, mungkin punya waktu untuk memantau market ya, yang volatilitas marketnya bagus, ya Bapak Ibu bisa join di grup scalping Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa join ya. Nanti diajarin tuh bagaimana cara screening sahamnya, melihat bid offer, melihat time frame chart lebih kecil, melihat running trade, dan screening juga titik entry dan exitnya, ciri-ciri saham mau naik atau turun, itu di kelas scalping. Kalau mau belajar di tanggal 7 minggu depan saya akan bukakan kelas. Setelah itu mungkin akhir tahun baru buka lagi. Kalau Bapak Ibu tertarik, yuk belajar. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa. Yang penting mau bertanya, mau belajar, ya pastinya bisa kalau menggunakan teknik yang saya ajarkan, karena saya menggunakannya juga ya. Yang diajarin bukan basic, langsung ke teknik entry exit, screening saham, ciri-ciri saham. Jadi langsung ya, kalau bisa memahami harusnya bisa lebih cepat. Seperti itu. Ya, kalau tertarik ada link di deskripsi, tinggal pilih. Ya, untuk Elsa mudah-mudahan kalau minggu depan tembus 400 di gas ya. Target saya itu 420 440, mudah-mudahan lah. Atau kalau dia jauh saya beli aja nih besok lagi untuk Elsa. Ya, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1360, menguat 0,36%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Ini Pegas nih, 2 minggu yang lalu udah terus net buy asing nih. Cuman sudah naik tinggi juga ya. Kalau Bapak Ibu yang masih pegang ya hot aja. Kalau dilihat broker summary-nya juga akumulasi. Langsung saja ke tarikannya. Wah, Pegas sudah breakout juga ya, 1200, dan rally udah jauh arahnya dan naik hampir 20% bagi Bapak Ibu yang punya ya. Seperti yang sering saya bilang juga, beli aja Pegas tuh murah, di bawah 1200 kumpulin aja asal sabar. Tapi yang ini untungnya dikasih tiba-tiba cepet ya naik. Ya udah profit Bapak Ibu cuman hot sebulan 20%. Atau ya kalaupun Bapak Ibu beli di Desember ya, anggap aja beli Desember, sekarang di Maret dapat 25%. Ya itu besar ya. Fokus ke pertumbuhan portofolio. Dan Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya Pegas nih oke ya. Kenapa? Dia nggak ganggu psikologis di area sideways-nya ini. Nggak pernah dia jebol supportnya dari semenjak Desember 2023 saat dia membentuk supportnya candle bullish engulfing ini. Sinyal uptrendnya, dan dia habis itu rally, gagal menembus 1200, turun, nggak nyampe bawah, naik lagi, tapi sempat offset di sini. Dia turun, tapi kemudian membentuk candle bullish engulfing lagi. Habis itu dia nggak pernah turun lagi dan rally, ya. Nah itu kalau Bapak Ibu bisa melihat chart yang seperti ini ya. Nah, ini contoh juga pernah dia naik turun, akhirnya jebol. Nah yang seperti ini Bapak Ibu ya harus exit karena dia jebol. Dulu dijaga kan. Nah ini dijaga, anggap aja sideways-nya dijaga, terus akhirnya jebol. Ya udah, kalau misalnya nih ternyata nggak lanjut turun, dia naik, ya udah Bapak Ibu buyback lagi. Kalau turun lagi ya udah, mau nggak mau ya udah pejam aja mata. Yaitu berarti udah di luar kendali ya. Kalau Bapak Ibu gara-gara melihat dia naik lagi, wah nyesal cut loss. Ya itu nggak bisa membangun sistem trading Bapak Ibu. Ya itu akan keingat terus. Kalau sudah misalnya dia jebol Bapak Ibu cut loss dan dia naik, ya udah itu bukan rezeki juga. Ya yang penting trading plan-nya benar. Nah yang ditakutin kan yang seperti ini. Tapi kan lihat, setelah saya cut loss 4 bulan ke depannya dia naik lagi BP. Ya benar. Ya itu kalau Bapak Ibu mau hot. Cuman kan waktunya lebih lama. Kalau cut loss di atas 5%, anggap aja lah, atau 7% lah. Nah, anggap kasih toleransi 2 candle gagal. Nih, Bapak Ibu pernah plotting loss 20%, tapi habis itu akhirnya memang BP 1%. Tapi kan hitung aja nih dari Oktober ke Maret. Mending tunggu dia di bawah, di mana dia mulai sideways, balik lagi. Itu yang namanya buyback ya.
Atau kalau saya pakai average down ya nggak masalah juga. Yang penting ya siap rugi waktu. Yang penting tahu sahamnya fundamentalnya bagus lah. Atau minimal konsisten bagi dividen. Ya boleh. Ya jadi banyak cara, banyak strategi kan. Ada yang di hold dan akhirnya nggak cut loss, akhirnya bisa profit. Ada yang pakai cut loss, akhirnya bisa profit. Lebih besar mungkin beli di bawah. Ya ketutup kerugiannya 5% dan ditutup mungkin dia belinya pas di candle area inilah. Pokoknya dia melihat 1000 kayaknya ditahan beli. Awalnya cut loss 7% anggap. Dan sekarang TP di 23% atau masih out. Ya berarti untung berapa tuh? 15%-an, 16%. Nah, ada yang pakai average down. Tiap turun di average down akhirnya naik. Dan ya misalnya dia di tengah-tengah average-nya di 1200-an. Sekarang floating profit 13%. Tapi itu kan perlu dana lebih besar dan perlu waktu menunggu. Ya, jadi sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau trading, nggak pakai stop loss dan sukanya saham berfundamental bagus yang dibeli konsisten bagi dividen, itu bisa tonton video komunitas Burnet Trader cara average down saham-saham berfundamental bagus. Pilih yang pro trader, tapi itu khusus saham-saham berfundamental bagus dan ya konsisten bagi dividen. Ya, bagaimana strateginya, berapa kali bisa average down di video itu ada caranya. Dan juga nanti mungkin di hari Minggu atau Senin saya buatkan video untuk Bapak Ibu perhatikan seminggu ke depan kira-kira saham apa-apa aja yang menarik, atau 2 minggu ke depan karena market libur ya pokoknya sebulan ke depan saya coba ya seperti itu. Untuk pegas, kalau beli sekarang boleh nggak? Tergantung Bapak Ibu, sekarang dia di resisten. Kalau saya lebih ke wait and see aja lah. Bapak Ibu ketinggalan momentum. Harusnya momentumnya ya beli saat breakout atau beli saat di bawah ini. Saat dia membentuk candle bullish yang gampang. Nggak masalah, cut loss itu nggak masalah. Itu bagian dari trading. Nih, kalau Bapak Ibu membuat risk reward seperti ini sebenarnya bagus. Ya, cuman memang kita sebagai manusia, saya juga termasuk ya. Itu yang namanya rugi itu memang nyakitkan. Biarpun kecil, lebih baik sering saya toleransi dulu ya. Terus saya nggak punya trading plan. Kalau sekarang ya udah nggak peduli, kalau cut loss aja. Risk rewardnya aja ideal. Ke resisten kuatnya aja ideal kalau Bapak Ibu pas beli ini. Melihat juga historinya. Wah, ini kan ada support selanjutnya nih. Misalnya di 1060. Udah saya cut loss aja kalau jebol itu. Berarti low-nya dari Desember tuh udah dijebol ya, berarti nggak ada yang jaga. Gitu aja logikanya. Nah, akhirnya memang dijaga kan. Habis itu dia momentumnya rally panjang. Nah, seperti itu ya. Untuk pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1175, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PGO ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya PGO. Sedikit lagi saya akan cut loss nih. Kalau nggak naik-naik memang jebol 1160-nya ya mungkin saya cut loss. Harus rebound dia minggu depan. Banda detektor stock bit masih netral. Kalau dilihat MACD-nya udah naik. Bahkan nih ya, ada bullish divergent, hidden bullish. Harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Tapi sayangnya mau dead cross. Tapi kalau rebound Senin digas nih. Mudah-mudahan seminggu ke depan digas. Target saya yang mudah-mudahan ya 1250, 1300 itulah disentuh dulu. Ya kalau dapat 3-4% atau 6% tuh lumayan. Mudah-mudahan ya harus rebound untuk PGO. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2280, menguat 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya MDKA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MDKA harus rebound juga. Nih kan nah, ini sama nih. Ini sudah Bapak Ibu lihat, tapi sayangnya memang MDKA ini ganggu psikologis. Awalnya dia candle bullish engulfing reversal, tapi habis itu naik jebol, tapi kemudian naik. Nah ini habis cut loss beli lagi, tiba-tiba cut loss lagi ya sakit memang. Berarti 2 kali cut loss, 2 kali beli, 2 kali cut loss ya sakit. Ya anggap aja sekali cut lossnya 4%, 8% ya lumayan ya. Tapi itu kan bagian dari tadi. Misalnya buyback lagi ya karena dia naik, sebenarnya ketutup ya 8% tuh ketutup dengan bahkan nggak ganggu psikologis. Kenapa saya bilang nggak ganggu psikologis kalau Bapak Ibu belajar seperti technical chart? Karena setelah Bapak Ibu buyback, dia nggak turun-turun lagi itu. Pernah koreksi tapi nggak ganggu. Di tanggal 27 November. Setelah itu 4 hari dia terus naik 6%, 2%, 2%, 2%. Kalau Bapak Ibu buyback pas candle hijau nih, kemarinnya cut loss
2 kali misalnya ya. Anggap aja cut loss 1 kali buyback. Kalau misalnya cut loss ya 2 kali ya. Tapi habis itu naik. Ya Bapak Ibu cut lossnya kemarin itu mungkin 6%. Sekarang floating profit 10%. Ya seperti itu. Melihat ada candle ganggu psikologis ya Bapak Ibu TP aja misalnya seperti itu. Ya atau pasang trailing stop lah, sisakan setengah, misalnya sisakan 12% biar ketutup aja rugi. Nah, habis itu Bapak Ibu bisa buyback lagi di bawah. Kalau misalnya cut loss ya udah, berarti BEP capek aja. Mungkin rugi pi 1%, setengah-setengah kan? Ya udah, capek memang ya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu buyback lagi, wah untung lagi nih. Bahkan berapa candle aja nih dia naik. Setelah sideways panjang, nggak stop loss, nggak jebol support, Bapak Ibu dapat profit 23%. Atau minimal nih. Ya. Kalau saya tetap saya akan jual dia di resisten. Kenapa? Pasti nggak tembus. Itu aja. Yang penting Bapak Ibu tahu psikologis. Kalau dia tembus ya udah bukan rezeki. Kenapa? Nggak mungkin sekali tembus. Biasanya dia berkali-kali tuh. Apalagi itu dulu support yang baru dijebol. Tuh ya. Mungkin Bapak Ibu TP nggak dapat. Terus mungkin beli spekulasi di sini ya. Candle doji ini. Misalnya ya spekulasi ya yang penting hitung. Pakai support yang sebelumnya nih, yang support kuat yang dijaga. Berarti saya siap cut loss 10%. Ya, floating profit yang sebelum-sebelumnya mungkin 20-30% kan? Ya udah cut loss 10% berarti masih ada untung 20% atau 10% lah minimal. Ya udah siap. Ternyata rezekinya ditarik naik lagi. TP lagi di atas. Mungkin. Habis tuh buyback lagi. Ya habis TP buyback lagi karena melihat support buyback. Hampir cut loss tapi nggak mantul-mantul. Nah, ini kan sekarang ini ganggu psikologis. Rugi waktunya lama. Simpannya dari 12 Februari ya. Tapi kan sudah profitnya banyak tuh. Mungkin 30-an%, 40% kan dari tektok-tektok ini. Ya, tapi itu kan strategi saya. Tapi kan itu juga capek. Bapak Ibu harus mantau market. Nggak selalu harus tiap hari. Tapi kan bisa swing-swing pendek gitu. Kita lihat nih momentumnya tembus nggak. Gitu aja ya. Nah seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu tektok-tektok di area sideways itu sebenarnya bisa mengumpulkan profit banyak. Tapi resikonya juga ada. Tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Nah seperti itu aja untuk MDK ya. Ya ini harusnya nggak jebol nih 2200-nya. Atau ya Bapak Ibu kasih toleransi 2150. Kalau itu jebol ya udah buang aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 492. Menguat 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MBMA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MBMA lagi sideways. Mudah-mudahan tembus ya 480 support jebol buang. Sama. Ini kalau Bapak Ibu lihat. Kalau dijebol buang aja udah. Seperti itu. Ya. Untuk MBMA. Momentumnya 500 tembus dulu. Baru aman. Untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 945 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya BRPT ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BRPT lagi berjuang untuk bertahan. Mudah-mudahan bertahan. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya, ya udah nih gambaran saya nih. Low-nya tahun ini ya 800, 840 itulah. Kalau jebol ya, udah press down aja. Sabar tunggu untuk BRPT. Langsung saja ke selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 5.375, terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat bokar semuanya brand itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya brand lagi sideways. Sama aja nih. Kalau dia jebol 5.000 atau 4.900-nya gagal. Apalagi kalau tiba-tiba ada buangan cukup besar langsung tiba-tiba seperti ini. Itu tanda-tanda udah siap-siap dibuang. Ya, jarang-jarang bandar itu kalau memang mau ditarik naik tiba-tiba buang besar seperti ini, itu tanda-tanda dibuang ya. Kalau ini pernah ya yang selama nggak jebol support, tapi kalau dia buangan langsung jebol support ya udah siap-siap dibuang ya. Hati-hati aja untuk brand seperti itu. Kalau saya lebih ke wait and see lah. Kalau sideways seperti ini memang ada akumulasi, tergantung Bapak Ibu kalau kenekatannya seperti apa, kalau keyakinannya ya untuk brand. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup terkoreksi 2,14% ke harga 1.600. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Antam ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya Antam rebound ya. Kalau menurut saya Antam masih sideways. 1.570, 1.600 harusnya dijaga. Kalaupun mau pakai stop loss silakan. Kalaupun nggak mau pakai stop loss nggak masalah.
Tinggal average down aja. Sabar, tunggu di bawah 1800 tuh aman. Antam oke ya menurut saya harganya, cuman perlu kesabaran aja. Tapi menurut saya berpeluang seminggu ke depan sideways. Ada potensi tetap rebound dari 1600-nya untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Inco yang ditutup di harga 4070 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sebanyak Inco ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, Inco juga harus rebound. Gak ada cerita nggak rebound lah ya seminggu ke depan. Kalau Bapak Ibu nekat nih bisa pakai stop loss aja 2% atau 3% lah. Kalau gagal di atas 4000 gagal, dia sideways di bawah. Dia akan ke 3600-an. Berarti ada potensi turun sekitar 5 sampai 10%. Jadi mending exit dulu 2,5% atau maksimal 3%. Ya, harus rebound Inco kalau mau bagus. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup menguat 3,11% ke harga 830. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya TINS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TINS mudah-mudahan bisa rebound. Kalau saya lihat nih mungkin sentimen ditangkap-tangkepin itu yang korupsi di dalamnya. Jadi investor mungkin menarik nih TINS nih. Mungkin bisa profit. Perlu hati-hati, pokoknya 780 harus dijaga untuk TINS. Ya, jebol 780 ya udah ke bawah. Jangan harap dulu bisa naik. Ya, kalau menurut saya 780 harus dijaga. Jadi kalau Bapak Ibu beli, kalau mau pakai stop loss, kalau enggak juga silakan karena perlu hati-hati ya. TINS ini juga sarang korupsi ya, para direkturnya. Jadi ya kita nggak tahu apa tiba-tiba meledak nanti muncul berita baru ya. Jadi sentimen terus tiba-tiba dibuang. Bisa seperti itu atau tiba-tiba dia disuspend. Terus lama disuspend tiba-tiba masuk pemantauan khusus. Nah itu bahaya kan, turun 10% setiap hari saat ini yang full call action. Itu juga bisa terjadi di TINS nantinya. Itu gambaran ya belum pasti juga. Pokoknya ya kalau kita trading cepat atau trading swing trade ya jangan turun di bawah 790. Bisa di invest jangka panjang ya. Ya tergantung Bapak Ibu. Lihat aja sekarang kan masih banyak kasus. Takutnya sih tiba-tiba PKPU lah atau apalah nanti tiba-tiba suspend, kan bisa terjadi yang seperti itu. Contohnya Wika, WSKT naik tiba-tiba turun terus suspend. Nah itu kita nggak tahu beritanya tiba-tiba aja sore hari setelah market itu bahaya ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ya silakan. Selama dia masih bergerak sih aman-aman aja. Selama nggak disuspend ya Bapak Ibu jaga-jaga turun dari 780 untuk TINS. Langsung saja saham selanjutnya ada Akra yang ditutup di harga 1720 menguat 1,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebanyak Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Akra harus rebound juga karena harga oil meningkat, naik dia. Pokoknya 1680 buang aja kalau gagal. Karena dulunya juga resisten kuat, harusnya dijaga 1680 ya. Targetnya mana? 1800, lumayan. Risk rewardnya seperti ini berapa tuh? Coba hitung ya. Tapi disclaimer 3% lumayan ya cut lossnya. Profitnya 4%. Ya segitulah. Mudah-mudahan bisa all time high ini untuk Akra. Ya seperti itu aja untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ESA yang ditutup menguat 0,74% ke harga 675. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ESA diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, ESA di puncak juga dan mau bagi dividen ex date-nya 1 April ya. Aduh saya belum cek nih. Tapi ya itulah. Dan ESA mau bagi dividen tapi kecil. Dividennya ini cuma 5 ya. Dari harga sekarang nggak nyampe 1%. Di tanggal 1 April ex date-nya. Berarti ya kemarin Bapak Ibu beli udah dapat dividen. Cuman nggak nyampe 1%. Dan kemana arahnya kalau melihat kondisi seperti ini akan uji lagi 700-nya. Mudah-mudahan bisa tembus tapi kayaknya sih susah. Jadi jangan beli buy on record, resiko. Menurut saya resiko kalau beli buy on record. Ya tergantung lah. Kita lihat apa ada sentimen nggak ESA. Kalau Bapak Ibu punya berita yang bagus, bisa aja dia berikut. Ya kalau memang sentimennya bagus. Tapi kalau nggak ada sentimen, cuman teknikal, cuman sentimen bagi dividen ya kayaknya susah tembus. Hati-hati 700 bisa jadi area profit taking karena naiknya V-shape nih. Yang nggak ada membentuk swing low yang cukup lebar. Nah, ya seperti itu. Untuk ESA langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di 875, tar koreksi 1,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya NCKL di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, NCKL harus rebound juga. 7860 hati-hati kalau jebol buang aja. Ya.
untuk NCKL. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.